saking gedenya Kali Sunter ini, buaya itu sering kesini mas. Dulu ada juga di penduduk sini ada yang melahirkan, satunya itu manusia dan satunya buaya. Datuk Banjir dengan nama lain Syarif Hidayatullah bin Abdurrahman yang merupakan juru dakwah di Jayakarta. Beliau adalah tokoh di abad ke-17. Berkaitan dengan Datuk Banjir, kita pun tak luput dengan satu nama daerah, yaitu Lubang Buaya. Konon ceritanya nama kampung Lubang Buaya dijuluki oleh Datuk Banjir pada saat dia menjelajah Kali Sunter dengan perahu raki. Pada saat beliau berada di wilayah tersebut, Datuk Banjir pun bertemu dengan sosok buaya putih. Dan tim Susurau akan mengungkap sosok buaya putih yang berada di wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Susurau. Kembali lagi bersama saya Hendra Aditya dan tim. Kali ini saya berada di Lubang Buaya, Pondok Gede. Dan di belakang saya sudah terdapat makam karomah dari Syekh Datuk Syarif Hidayatullah. Tapi kali ini saya dan tim tidak mengungkap sejarah pada makam Datuk karena untuk menjaga kesuciannya ya Mbak, ya, tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam makam tersebut. Tapi kami dan tim tertarik untuk membahas yang konon ceritanya warga setempat Lubang Buaya, ya, bercerita tentang Lubang Buaya yang memang ada di sebelah kanan ini Sungai Sunter. Di situ dapat lubang buaya yang memang sering menampakkan diri ya Mbak, ya, dari sosok buaya tersebut. Betul. Sosok buaya putih, ya, yang memang siluman buaya putih yang sering menampakkan diri. Untuk mempersingkat waktu, nggak usah lama-lama Mbak, langsung aja kita ke tempat. Monggo. Ya. Untuk sahabat Susurau, kali ini yang pertama akan kita telusuri adalah di samping makam ini. Di situ konon ceritanya memang sering terlihat penampakan buaya putih. Betul. Dan konon ceritanya di situ ada lubang yang memang sejak dari dulu itu dicor, itu nggak akan pernah bisa dan akan jebol lagi. Betul ya. Nah, ya, untuk lubang itu memang tidak pernah bisa ditutup. Nggak pernah bisa ditutup. Ya, dari zaman dulu. Ya. Tapi menurut Mbah Yai ini, ketika kita datang sampai di sini, apa yang Mbah Yai merasakan? Ya, sudah ada kekuatan goib yang sudah menarik kita untuk mengajak ke sana gitu ya. Lebih tepatnya untuk ke tempat yang sana dulu ya. Iya, jadi kita emang banyak sekali makhluk-makhluk astral yang di sini dan kejadian-kejadian aneh yang diceritakan oleh penduduk setempat akan kita telusuri apakah kebenarannya itu ada sebenarnya. Oke pemirsa, langsung saja kita lanjut ke tempat penelusuran kita pertama, yaitu lubang yang dekat di sungai. Betul. Mari Mbah. Ini ada Mas.
Ini gimana? Ini ada pohon besar, ya. Ternyata ini dihuni oleh makhluk astral, tapi makhluknya baik, ya. Jadi seorang perempuan yang cantik, rambutnya panjang, tapi bukan sejenis pocong atau kuntilanak, bukan ya. Oh, bukan. Tapi ini adalah dulu santri dari Datuk Banser itu, Mas. Santri dari Datuk. Ya, ini setelah dia saya berkomunikasi setelah tadi datang gitu, bahwa dia tidak pernah mengganggu, tapi tujuannya orang yang datang ke sini itu dibantu sesuai dengan keinginan dia, keinginan orang-orang yang datang ke sini gitu. Oh begitu. Jadi menurut Mbah Yai, ya memang di makam karomah dari Datuk Banjir di sebelahnya memang ada pohon besar yang mungkin diperkirakan umurnya sudah ratusan tahun ya Mbah. Karena dilihat dari tekstur atau ranting-rantingnya memang kayak udah lama gitu. Dan menurut dari mata batin Mbah Yai, di sini ada sosok perempuan, dan perempuan tersebut adalah murid dari Datuk Banjir tersebut yang memang mendiami pohon ini. Selanjutnya gimana Mbah? Apa langsung? Selanjutnya kita ke sana, tapi saya minta bantuan kepada santri saya untuk ke depan duluan ya, karena Oke, untuk membuka supaya kita keamanannya terjamin untuk kita sendiri dan untuk kru semua. Jadi biar dibuka dulu, jadinya biar apa ya, biar lancar lah gitu ya, dan tidak ada sesuatu apapun dalam kita mengungkap misteri ini. Boleh. Silakan. Silakan Pak. Dan Pak. ayo Pak. Jadi untuk keamanan penelusuran kali ini Mbak Yai mengutus santrinya agak duluan untuk mengetahui tempat atau meninjau lokasi Iya. tersebut. Karena di sini kan ceritanya ya, itu ular yang pertama. Yang pertama itu ular. Ular ya, ular nyata gitu. Ularnya. Tapi kalau dengan adanya goib itu perlu ditelusuri dulu gitu. Oh. Karena kita kan tidak pernah datang ke sini, Betul. dan baru ini kita datang, bahwa di sini sudah luar biasa daya tariknya dari kekuatan makhluk astral ini luar biasa. Energinya udah luar biasa. Luar biasa. Kita jalan lagi Mas. Boleh. Bisa kita lanjut. Kita ngarah bendungan ini Mas. Iya, ini berarti di sebelah sana ini Itu, sungai ya, Mbak? iya, sungai. Ini kali Tempuran. Itu kalau di pada umumnya di Jawa itu emang tempat untuk bangsa jin dan setan berkumpul di situ, dan banyak orang-orang karomah yang bertapa di kali Tempuran itu. Oh, kali Tempuran itu maksudnya Kali ketemu ya? ketemu ya? Ha, Ketemu. dari kali dari sana, kita dari sini. Oke. Tapi kalau dilihat dari sekelilingnya, memang sekeliling dari tempat ini, sahabat Susurau ya udah komplek, maksudnya komplek karena pemukiman warga memang sudah padat. Iya, betul. Dan ini kalau nggak salah yang depan kita ini lubang buaya. Lubang Betul. buaya sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini Nah, lubang kita buaya. nanti jalan ke sana, nanti kita di sebelahnya pas lubang buaya itu. Di sebelah pas lubang buaya itu. Mari, Mas. Ya. Ini lahan kosong nih, Mas. Ini kita turun Mas. Turun. Oh, nggak turun sini. Ini sudah menyambut Mas, sudah ada berasa nih merinding ya. Kita sudah mulai merinding bahwa ada makhluk astral yang udah mulai mendekat gitu ya. Ya udah memang menyambut Di daerah sini itu ada. Tapi ini bentuknya kayak lapangan atau gimana? Ini lapangan Mas. Jadinya kayak rawa ya. Kayak rawa. Iya. Tapi rawa kering atau rawa kering ya kayaknya sih. Rawa kering. Jadi di depan itu ada pohon besar. Ini ada penunggunya. So,
perempuan mas yang apa tuh mukanya agak itu ya, nggak begitu jelas gitu. Nggak berbentuk. Iya. Aku tak meditasi dulu ya mas, sebentar ya. Sahabat Surawa, menurut Mbak Yuri Bang ada pohon besar dan memang pohon besar ini dihuni oleh sosok perempuan yang memang sosoknya tersebut mukanya agak jelas kata Mbak Yuri. Kita tunggu Mbak Yuri lagi meditasi. Gimana Mbak? Silakan. Ya. Mari kita lanjut. Ini ada yang buntutin kita mas. Ini ada makhluk asing di sebelah sana, itu kan ada pohon asing gede ya. Oh iya. Itu banyak sekali makhluk asing. Jadi memang sebenarnya itu makam ya? Makam Di belakangnya itu makamnya. memang makam pemakaman. Ini ada pemakaman cuma nggak segitu banyak ya, kayak makam keluarga lah. Keluarga. Itu ada pohon asing. Ini ada lumayan. Agak energinya agak berbenturan ya dengan kita. Menurut Mbak Yai, di belakang makam dari Datu itu ada makam yang mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin bisa dikatakan itu makam keluarga, ya makam keluarga dari Datu. Betul. Dan memang di sana di belakang itu ada pohon asem. Dan menurut Mbak Yai, dari pohon asem tersebut energi luar biasa yang memang agak mengikuti kita. Ya mungkin pengen tahu apa sih yang dikerjakan sama kita. Ya, dia mulai sudah ada gesekan dengan kita ya. Udah mulai nggak? Udah nggak sejalan lagi gitu. Yang mulai ada gesekan, tapi coba tadi sudah kita komunikasi untuk sementara untuk minggir dulu gitu ya. Kalau kita akan mengungkap dari misteri ya yang diceritakan oleh penduduk setempat adalah kisah nyata dari buaya putih itu. Berarti ada kisah nyatanya. Itu nyata dan real dan bisa dibuktikan bahwa dulu itu memang ada buaya putih yang di sini sering naik ke daratan gitu kan, dan banyak orang yang melihatnya. Dulu ada juga di penduduk sini ada yang melahirkan, satunya itu manusia dan satunya buaya. Jadi menurut Mbak Yai, dari penerawangannya memang ataupun cerita di sini memang ada kisah nyata bisa dibuktikan bahwasanya dari sosok buaya putih tersebut sering menampakkan wujudnya atau naik ke darat ya Mbak. Dan sekitar penduduk setempat dulu pun ada yang pernah melahirkan satu bayi manusia normal dan satu tuh bayi buaya, bentuk buaya. Dan selanjutnya buaya yang itu dikemanakan Mbak? Dari pas lahirnya itu dia tidak mau taruh di rumah. Dia nggak mau di rumah. Dia maunya dibuang ke kali. Berarti mungkin dikembalikan ke sini ya? Iya, itu cerita penduduk setempat ya. Cuma nanti kita gali, kita lihat apakah kebenarannya itu nyata ada. Oke, mari kita lanjut Mbak. Jadi gini mas, ini ada sering makhluk astral yang sering duduk begini. Oke. Yang sering ada suatu sering menampakkan diri di sini. Di sini. Ini kan udah mendekati Kali Tempur atau bendungan ya. Bendungan Kali Sunter namanya. Bendungan Kali Sunter. Oh ini depannya Kali Sunter ya? Iya. Kalau kita lihat ke depan. Oke. Jadi pemirsa, menurut Mbah Yai di sini memang sering ada sosok yang memang sering duduk di dekat pintu air kecil. Iya, pintu air kecil. Nah, selanjutnya kita lihat lubangnya. Ya. Lubang yang memang kita yang sering terjadi penampakan dari buaya tersebut. Iya. Mari. Ini ada makhluk astral ya. Tadi berdiri di situ agak pendek orangnya.
Yang di sebelah mana nih? Ini nih, yang tolong Tolong ada aduh. di pohon itu. Ya. Itu ada anak kecil ya. Menampakkan diri gitu. Jadi menurut Mbah Yai, barusan Mbah Yai agak kaget. Jadi memang ada sosok anak kecil ya Mbak? Iya, Anak kecil yang sedang berdiri di pohon kecil di depan kita ini. Ya memang mungkin dari tadi mungkin memang banyak yang sudah mengamati ya, sudah kita pas menyambut kita. menyambut kita dengan kedatangan kita ke sini. Dari belakang kita nih memang sudah ada bendungan ya Mbak? Bendungan, iya. Bendungan pintu air yang Pintu air. dan konon cerita dari menurut Mbah Yai pun tadi setelah itu memang sama seperti halnya yang seperti di belakang tadi. Di sini memang sering ada orang atau makhluk yang memang duduk menampakkan dirinya. Sosoknya kira-kira bisa diceritakan apa Mbak? Gede, tinggi, besar, dan ada perempuan juga. Tapi yang gede tinggi besar itu atau memang sejenis ya gendruwo atau orang atau gimana? Gendruwo. Jenis gendruwo. Iya. Matanya merah gitu ya. Nyala. Sering duduk di sini, dan perempuan itu sering menangis. Oh jadi menangis. Asalnya dari sana tuh Mas. Dari Yang perempuan. dari sana. Dari sana gitu. Ada menarik kita gitu. Untuk apa ya? Interaksi lah. Nah, interaksi dengan kita sudah mulai mau ada mengganggu kita gitu. Memang karena mungkin sama. Iya. Dia merasa nggak nyaman. Betul. Mari Mbak, selanjutnya kita ke Lubang. Langsung ke lubang buaya itu. lubang tersebut. Tolong Pak, di sterilkan Oke. dulu Pak. Lewatnya di mana nih Mbak? Situ ya? Ya nanti itu nggak bisa Pak. Nggak bisa ya, berarti Jadi lewat. tolong di sterilin dulu tuh Pak. Jadi sementara kita nunggu apa? Santrinya Mbak Yai biasa mensterilkan tempat ini. Karena memang ini untuk ke tempat lubang tersebut memang agak susah, sahabat. Jadi kita perlu tangkap Mbak. Walaupun Enggak kayaknya kita menyisirin pinggir gitu ya. Pinggir agak sempit tempatnya pinggir gitu. sempit, ya. Kita butuh kehati-hatian yang ekstra karena Iya. memang sampingnya sungainya agak terlalu dalam Betul, juga. dalam. Ini dalam Mas, Kali Sunter tuh dalam. Pak, mari Pak. Mari. Ini jalannya nih. Ya, jadi jalan sempit banget Mas Iwan. Kayak gini. Hati-hati karena sering terjadi ada ular gitu Mas. Makanya tadi santri kita tak suruh steril dulu. Karena kalau nggak steril dulu, takutnya kalau ada ular keinjek gigit kan, yang ular asli loh ya. Ya pemirsa ya beginilah kondisi jalannya. Maksudnya dari untuk tempat ini anak buahnya Pak Yai itu muridnya mensterilkan bahwasanya kita nggak tahu namanya tempat sekecil ini ataupun ada binatang itu yang kita harus perhatikan. Ya, tolong Mas kamera ya. Ini luar biasa. Ini kan dibilang kali tempuran tuh kayak gini Mas. Ya. Ini yang tadi tembus ke makam Datuk Banjir Sarif Hidayatullah. Oke. Jadi tembusannya ke sana. Makanya dibikin untuk pengairan ya. Pengairan. Tapi karena saking gedenya Kali Sunter ini, buaya itu sering ke sini Mas. Buaya Dia mungkin agak menepi ke iya, darat. menepi ke darat, buaya putih itu sering nongol di sini. Ya mungkin memang pada zaman dulu atau dulunya nggak kayak gini Mbak. Jadi memang agak nggak ada kayak gini. Iya, Jadi nggak ada. lebih Ini leluasa karena- lah. Ya, karena ya pas sudah ada pembangunan ya. Oke, baik. Mari lanjut. Ya. Gimana Pak Jen? Aman? Nah tadi sempat sudah diambil ya Pak Iya. dengan kamera pemirsa. Tadi bisa dilihat nanti di videonya itu lubang itu cuman bergaris besi. Iya. Berapa besi aja
Dan itu memang yang lubang memang dari dulu sempat ditambal, nggak bisa lagi ditambal, nggak bisa, masa terpaksa harusnya dikasih besi aja. Iya, besi aja. Nah, itulah lubang penyaring tersebut. air gitu. Jadi makanya dibilang lubang buaya, yaitu awal daerah sini dibilang lubang buaya ya ini karena ini ya, sejarahnya. karena sejarah ini karena tidak pernah bisa ditutup dari zaman dulu. Oh, di sini itu Dicor, tidak bisa jebol lagi gitu. jebol lagi. Jadi mohon maaf, ini ada suatu makhluk astral yang sudah mau mendekat ke sini. Menurut Mbah Yai, memang di tempat ini lumayan angkerannya. Setelah kita lewatin bendungan tadi, di sini memang pas lubang buaya di sini di Iya. air ini memang agak lapangan. Cuman kayaknya energinya besar ya, Mbak. Iya. Kayak dari tadi memang kita lihat ada sosok-sosok yang memang terlihat memantau kita di sini. Dan Mbah Yai sedang mengamati. Bisa kamera bisa dilihat sekelilingnya. Tolong di di belakang itu Pak, si Pak siapa? Bajen, Kru Pak. Pak Jadi Toto gini, di belakang. Mas, sudah mulai apa namanya bikin kita ya, nggak konsentrasi gitu. Iya. Mereka sudah berdatangan gitu ya, kayak apa ya, luar biasa lah gitu ya. Dan menurut lubang ini sebenarnya kalau Mbah lihat itu kira-kira diameter tuh bisa diceritakan nggak Mbah, diameternya ataupun Dia luasnya? kalau nggak salah itu ya pas gede sebenarnya itu. Kalau awalan dulunya gede, ya awalnya Oke. gede. Di luar pun sebenarnya kan kelihatan kecil, tapi ke dalamnya itu gede. ke dalamnya lebih gede. Di situ adalah sesuai dengan penglihatan saya itu ada kayak suatu kerajaan gitu. Oke, dari siluman buaya. Buaya putih itu. Kenapa kisah buaya putih yang di sini itu cita real ya, bukan omongan apa ya kosong gitu, tetesan kosong. Memang kenyataannya ada dan diakui oleh penduduk setempat bahwa emang ada buaya putih di sini di Kali Sunter ini. Ini kan Kali Sunter yang sering memakan korban setiap tahunnya itu pasti ada. Ada kaitannya nggak Mbah dengan makam Datu tersebut? Ada. Jadi ceritanya gini, kalau Suwedarto Banyu itu sebenarnya utusan dari Pangeran Jayakarta untuk menyebarkan agama Islam ke daerah selatan ya, ke daerah sini, daerah Lubang Buaya. Ternyata ketemulah di pusaran ini. Pusaran ini. Pas lagi buaya getek pusaran. Nah, akhirnya ada suatu pertempuran antara buaya putih dan Pangeran Datuk Banyu itu. Tapi sebenarnya karena mengakui suatu kekalahan di buaya putih ini gitu loh, mau menjadi suatu ibaratnya abdi lah gitu ya, Mengabdi lah. ya mengabdi ke Pangeran Datuk Banyu Banyu. ini gitu. Makanya buaya putih ini kan karena apa ya, sering sampai sekarang pun Kali Sunter terkenal dengan korban setiap tahun itu pasti ada. Oh, jadi ada korban setiap tahun Ya, ada di sini. ini tenggelam atau anak kecil lagi main kecebur gitu ya, dengan kondisi kali yang sangat besar ini gitu loh. Nggak tahu kali ini kan timbul ya, pasang surut ya, jadi nggak tahu ya kalau dipasang gitu kan kecil gitu ya, tahu-tahu airnya gede gitu kan, soalnya kan airnya tenang. Selanjutnya gimana Mbah? Kita ke sana Ke ada makhluk astral yang sudah menyambut kita. di sana. Nah, coba kita akan cek ya. Sahabat Surawu, kita lanjut ke sana. Memang tempatnya luas ya. Ya, kayak lapangan. Dulu gini karena zaman G30 SPKI dulu emang ini tempat untuk berlatih ya, berlatih tentara-tentara komunis itu ya. Jadi tempat memang tentara-tentara komunis atau berlatih di sini ya. Iya. Ya kalau dilihat sahabat Surawi memang tempatnya agak lumayan luas, dan menurut sejarah dan Mbah Yai cerita, konon para PKI berdiam diri di sini dulu melatih juga di sini. Mungkin Mbah Yai lagi beraksi. Maksudnya pohon bambu ini Di depan ada pohon bambu ya? ya, maksudnya
Oh, berarti kamera. Jadi ini mas, yang sering diceritakan oleh penduduk setempat bahwa ada sosok makhluk astral seorang perempuan yang sering menangis di waktu malam, menakutin warga setempat gitu. Karena mungkin suaranya agak lebih keras ya, jadi sampai kedengaran warga. Iya, sampai padahal kan jauh itu, kalau Jauh. ke sana jauh, tapi kedengaran tangisannya itu dengar sampai sana, depan sana. Padahal kan jauh sekali ini. Seperti jenisnya apa nih, Mbak Yai? Kalau jenisnya ini seorang perempuan ya, yang rambutnya panjang ini, bahasa kayak anak gitu. Oke. Jadi ini Sahabat Surawa kali ini Yai sedang melakukan komunikasi, mungkin agak energinya berbenturan agak terlalu besar. geduk itu. Gimana? Apa yang tadi? Ini Kayaknya luar biasa atau gimana? sakit semua mas. Tuh ini memang. Jadi saya tuh tadi kan ada gerakan ya, Betul. gerakan apa Dari angin tersebut. angin tersebut, ada bayangan ke sana. Tapi saya tarik, dia menendang saya gitu, saya tarik gitu. Seolah-olah benturan yang nggak mau nggak terima. Iya, dua gitu langsung ini sakit ini perut. Ini menghantam ke belakang. Ini kepala masih pusing ini mas. Ngantam ke ini ya. Apa memang dia memang sering jahil atau gimana ini Bang, untuk warga tempat, atau memang Jahil, jahil? jahil. Saya bisa untuk minta tolong dulu ke santri saya untuk. Boleh sambil saya. Iya. Jadi menurut Mbak Yai tadi sempat ada kontak dengan sosok yang ada di kebun bambu tersebut, dan memang mungkin energinya agak terlalu besar sehingga Mbak Yai sempat terpental. Dan memang kayaknya kemungkinan besar memang tidak terima dengan kedatangan kita di sini, karena memang kita agak lama di sini, mungkin merasa terusik. Kali ini Mbak Yai sedang dipulihkan oleh sama santrinya atau muridnya sendiri. Gimana Mas, mending mas. Udah agak mendingan? Mendingan. Tadi apa pusing gitu ya. Belas ini apa benturan itu tadi ya. Ya sempat terpental sih kalau saya Cuma lihat ini tadi. sakit, jadi dek gitu ya, natap ke apa namanya, ke dada gitu. Oke. Tapi udah nggak apa-apa nggak Bang? Gak apa-apa, aman. Udah cukup Pak, terima kasih. Jadi akan saya coba lagi, karena sudah apa ya, Kuat nggak? sudah menantang gitu. Jadi kita penasaran gitu. Tapi nggak masalah untuk, maksudnya untuk energinya banyak atau gimana? Enggak, saya cuma hanya mengungkap aja supaya nggak menyerang kita gitu. Oke. Jadi Mbah mau melakukan mediasi atau Iya. interaksi dengan Iya. orang tersebut sekali lagi. Iya, sekali lagi ya. Salam Mbah, agak empuk. Dapat sini agak sinian Mbah, soalnya itu takut ada ini. Agak sadar tempat santrinya. Pak Jin sama Pak Tuki tolong didampingin aja. Jadi gini, Agak situan takut ini. Bukan dasar. Nah. Kali ini
Mbak Yai ingin melakukan interaksi sekali lagi, mungkin karena memang mau berkomunikasi dengan sosok makhluk yang ada di pohon bambu tersebut. Iya dapat. Iya, Instagram. Gimana? Ya kita udah untuk apa ya, supaya tidak mengganggu tim kita kru ya. Jadi tak buang arah ke sana gitu ya. Emang berat sekali mas. Apa yang dikatakan oleh penduduk setempat bahwa ini ada benar, bahwa ada seorang perempuan yang sering menangis kayak gitu. Ya, memang sering jahil, sering menangis ya, sampai suaranya pun sampai kedengeran ya, sampai ketika orang lewat di daerah kampung sini. Betul, betul. Tadi udah mulai mengganggu kru ya, jadi mengganggu kita semua. Waktu ada jelakan gerakan itu, dia udah ancang-ancang menendang kita. Oke. Tapi saya tetap siaga, biarpun berat, tetap kita lakukan karena tujuan kita hanya mengungkap dari apa yang dulu telah terjadi di sini gitu kan. Kita hanya mengungkap apa mulai dari urutan Datuk Banjir Salatullah, kita ke lubang buaya tadi, bahwa memang di sini makhluk asar banyak sekali. Saya katakan lagi di depan bahwa ada sosok seorang gede tinggi dan perempuan yang sering menangis, yang sering mengganggu penduduk setempat. Gitu. Saya intinya mau mengorek dari dia, jangan sampai mengganggu gitu. Bahwa kan kasihan ya penduduk setempat yang sering didengerin dengan tangisan, akhirnya berat takut gitu, kayak gitu. Jadi saya mau mengungkap dari buaya putih tersebut. Ini selanjutnya kita kemana? ke tempat lubang tadi kembali ya. Soalnya ada yang sudah menarik kita untuk arah ke sana. Oke, mari Mbah. Oke. Selanjutnya kita ke lubang buaya tersebut. Kita balik lagi. Di antara ini untungnya kering, Mbah. Kering ya, Nggak basah. Iya. Kalau basah ya mungkin kita nggak bisa lalu di jalan ini. Ini tempatnya emang lapang ya, ini kayak apa, luas gitu. Kalau malam ya sudah tidak ada orang gitu, nggak ada yang berani ke sini. Ya pemirsa, ini sekarang kita udah ada di tempat yang di bawahnya. Ini adalah lubang buaya yang kita ceritakan dari awal sampai saat ini. Tempat posisinya lubang buaya tersebut juga di bawahnya. Iya, bawah. Jadi menurut Mbah gimana? Apa aura yang ada di dalam? Kita interaksi dulu ya, Mas. Kita bawa pas ini ya, lubang ini ya. Ini. Nih, kita nih sebelah sini. Jadi kamera tolong syuting dari sana dulu mas. Jadi gini mas, di sebelah sana itu ada sosok makhluk astral. Sana ini yang pohon ini itu, yang dekat itu ada seorang perempuan ya, yang sedang mengamati kita. Ya, mengamati kita. Dan ini apakah dari jelmaan dari buaya putih itu ya? Kadang berarti dia bisa maksudnya gini, berarti sosok dari buaya putih tersebut bisa menampakkan berupa rupa ya? Iya. Biasanya gini, dia bisa buaya putih yang sebenarnya, dia bisa menampakkan menjelma menjadi manusia. Kadang dia bisa jadi manusia, kadang dia bisa jadi yang perempuan, atau bisa berupa apa aja gitu. Ya, betul. Kalau lihat dari sini sih Mak, yang tadi kita mungkin nanti ada di videonya. Iya. Jadi gini mas, agak nggak terlihat gitu ya. Iya. Jadi buaya itu kalau musim kemarau, ya sering dia itu keluar dari lubang ini, dia sering menampakkan diri di daerah sini. Jalan. Jalan gitu di sini.
berjemur kalau siang itu yang sering itu siang antara jam 12-an. Ya, sering ada 12-an ya, yang sepi orang gitu. karena ini udah mau lari berjemur lagi ya. Ya, ini luar biasa bahwa sejarah lubang buaya itu ternyata di sini. Apa ya namanya? Terbentuknya nama lubang buaya tuh di sini. Di sini terbentuknya kampung lubang buaya. Kampung di sini. Lubang Buaya di sini. Jadi Iya. awal nama sejarah kampungnya. Iya, nama kampung. karena ada kaitannya kalau orang bilang itu pertama kali orang yang menempati di sini adalah Datuk Banjir Sarjito. Datuk Banjir Buaya. Ya sudah ada penghuninya, sudah ada. Oh, udah ada juga. Sebelum Datuk Banjir Sarjito menempatkan di sini, ini sudah ada. Sosok ini tuh udah ada di Sudah sini. ada. Akhirnya dijulukinlah Datuk Banjir Sarjito berhentilah bertepi ke sini dengan geteknya. Nah, dia dengan disebut dikasih nama daerah sini itu namanya Lubang Buaya. Lubang Buaya. Karena ada lubangnya. Ada. Dan sampai sekarang pun lubangnya Lubangnya masih ada. dan tidak bisa dicor itu, Mas. Jadi cuma tadi kalau kita lihat cuma besi ya, kayak besi cuma besi gini aja Betul, buat betul, palangan betul. aja. Karena memang kalau ditutup nggak bisa lagi, Iya. bongkar lagi, jebol lagi. Walaupun setengahnya ya tetap jebol lagi. Boleh. Ya. Jadi coba saya tak interaksi apa yang sebenarnya lubang buaya itu, buaya putih ini siapa ya. Siapa tahu saya bisa mengorek dari Ataupun dia ada namanya tuh gimana? ya. Ya sahabat, kali ini Mbak juga akan melakukan kontak dadak ini dengan sosok yang ada pernah di bawah ini. Apa? Ada nih. Jadi ya, memang dia sudah menetap udah ratusan tahun yang lalu dia di sini, dan dia memang punya ada suatu kerajaan. Ada sesuatu kerajaan. Iya, ada buaya putih ini laki-laki, Laki-laki. jenisnya laki-laki. Indonesia laki-laki. Cuma namanya nggak begitu jelas gitu ya. Cuma tadi dia mengaku bahwa di sini itu udah ratusan tahun yang lalu. Jadi sebelum ada cerita si Pak Datuk Banjir singgah di sini, itu sudah ada dulu. Yang menamakan desa Lubang Buaya itu karena ada lubang buayanya, ada buaya tadi. Nah, itu dulu yang pertama kali singgah di sini adalah ulama besar ya, itu Datuk Banjir Sarjito. Ya, jadi gimana Mbak? Apalagi yang mau dilakukan apa sekiranya apa cukup untuk pembahasan kali Kayaknya sudah cukup ya, karena sudah larut malam dan kayaknya lihat kondisi alam sudah tidak bersahabat lagi dengan kita. energi yang sudah Ya, makhluk-makhluk astral sini sudah mulai nggak bersahabat dengan kita akan cukup untuk mengungkap dari keberadaan buaya putih dan sejarahnya. sejarah dari buaya Lubang putih buaya. tersebut, lubang buaya tersebut, bahwa terjadi awalnya adalah dari sini. Jadi kayak gitu. Jadi sahabat Susurau, cukup sekian malam ini penelusuran kami dan tim sampai di sini. Karena satu, hari ini kayaknya cuaca juga udah tidak memungkinkan ya Mbah, karena udah malam juga, dan kata Mbak Yai, aura-aura negatif sini juga kayaknya udah nggak bersahabat dengan kita nih. Betul. Karena kita kan memikirkan keselamatan dari kru-kru juga dan kita semua gitu kan. Terpaksa kita akhiri, dan cukup jelas bahwasannya sejarah yang memang konon ceritanya beredar di masyarakat, betul adanya lubang buaya di sini, dan lubang buaya tersebut sudah ada sejak zaman dulu sebelum makam atau sebelum Datuk Banjir datang untuk menyebarkan Ya. agama Islam di sini. Dan nama dari daerah tersebut Lubang Buaya ya datang dari Sini. sini, Lubang Buaya.
Oke, sahabat Susurau, cukup sekian dan terima kasih. Kesalahan datang dari kami dan tim, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, saya kita tidak pernah memaksakan untuk sahabat Susurau untuk percaya ataupun menelaah mentah-mentah tentang apa yang kita rasakan di sini. Kami hanya berbagi cerita dan sejarah. Selebihnya, wallahu alam. Allah yang maha tahu dan maha benar. Dan jangan lupa saksikan penelusuran kami berikut di tempat-tempat yang memang lebih ada sejarahnya dan lebih hangat lagi ya. Ada lebih cerita mitos yang beredar di masyarakat tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya Hendra Aditya dan tim mohon pamit dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan kalau memang ada komen-komen, silahkan komen aja di bawah. Kalau memang ada tempat-tempat yang bisa kami kunjungi, tolong dicantumkan di komen. Atau memang ada tempat bersejarah, ataupun gedung tua, ataupun tempat yang lebih angker, silahkan komen di bawah. Nanti kasih tahu alamatnya, bisa kita kunjungi. Bisa kita ekspor ke sana. Yang penting yang jelas alamatnya di mana, tempatnya di mana, silahkan dicantumin aja di bawah komen di Susurau. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.